Saudara, kita akan kembali membahas hasil survei terbaru SMRC tentang tren elektabilitas bakal calon presiden. Dan hasil survei ini kembali akan dipresentasikan oleh Direktur Riset SMRC, Denny Irvani. Mas Denny, sebelumnya kita sudah membahas juga tentang hasil riset SMRC tentang tren elektabilitas bakal calon presiden. Tetapi survei yang lalu yang kita bahas itu adalah survei telepon atau survei pada pemilih kritis. Populasinya adalah para pemilih kritis. Nah, sekarang kita akan rilis hasil survei yang merangkum, yang populasinya adalah seluruh warga negara Indonesia dan dilakukan dalam bentuk tatap muka. Mas, ini kira-kira ada perbedaan nggak? Dan bagaimana kita membedakan kedua survei tersebut tentang tren elektabilitas bakal calon presiden? Silahkan langsung, Mas Denny. Oke, makasih Mas Saidiman. Jadi warga negara Indonesia yang jumlahnya 270 juta, kemudian pemilihnya 190 jutaan itu tidak semua punya telepon. Yang punya telepon dalam catatan kita ada sekitar 79 atau 80% saja. Nah, karena itu pemilih yang tidak punya telepon tidak mungkin bisa kita approach dengan survei telepon. Cara yang paling baik untuk bisa menangkap kecenderungan, sikap, dan perilaku pilihan para pemilih secara umum adalah melalui survei tatap muka. Dan ini kita lakukan rutin, cukup rutin, hampir 3 bulan sekali, bahkan pernah juga 1 bulan sekali gitu ya. Kalau kita ingat, kita pernah survei tatap muka pada Maret 2 bulan lalu, sekarang April kita lakukan lagi. Kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Tidak sesering survei telepon, tetapi ini daya jangkaunya yang mencakup seluruh populasi pemilih. Kalau survei telepon tadi Mas Saidiman katakan adalah targetnya pemilih kritis, kelompok pemilih yang sangat penting tentu saja, kita lihat kecenderungannya. Tetapi bagaimanapun dalam pemilihan presiden, pemilihan legislatif, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk memilih. Karena itu survei tatap muka ini kita nilai paling merepresentasikan bagaimana kecenderungan pemilih. Nah, kita sekarang membahas atau mengupdate ya kecenderungan pilihan terhadap calon-calon presiden. Ya, perlu saya jelaskan bahwa populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum yang usianya 17 tahun ke atas atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari survei terakhir ini ada 1.220 responden dari populasi tersebut yang kita pilih secara acak. Kemudian dalam prosesnya ada 1.033 orang yang berhasil diwawancara secara valid. Kita sebut sebagai response rate yang jumlahnya persentasenya 85%. Ya. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan plus minus 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%. Dan semua responden di survei ini kita wawancara secara tatap muka oleh pewawancara yang sudah dilatih. Ya. Dan pelaksanaan di lapangan wawancaranya pada 3 sampai 11 April 2023. Dan perlu juga saya tunjukkan di sini karakteristik sampel dibanding populasi dari berbagai variabel demografi, gender, desa kota, usia, etnis, agama, dan juga pendidikan. Ini semua sangat dekat ya dengan populasi. Karakteristik sampel juga dari sisi wilayah provinsi, dari Aceh sampai Papua, sampel kita tersebar di setiap provinsi dan semuanya proporsional. Sehingga kita juga yakin bahwa temuan survei ini dapat menggambarkan keadaan populasi secara keseluruhan. Mari kita lihat bagaimana
kecenderungan pilihan kepada para bakal calon presiden. Dalam survei kita mengajukan beberapa pertanyaan sebagaimana biasa. Yang pertama adalah pertanyaan top of mind atau terbuka. Ini didasarkan oleh pertimbangan bahwa belum ada calon yang definitif ya, karena pendaftaran ke KPU calon presiden maupun wakil presiden itu baru Oktober sampai November tahun 2023 ini, masih beberapa bulan mendatang. Ini adalah pengukuran yang paling inklusif untuk mendeteksi kekuatan dukungan calon presiden, di mana responden diminta menyebutkan tokoh yang ingin dipilih secara bebas dan spontan. Mari kita lihat hasil dari pengukuran spontan ini. Dalam survei kita menanyakan, bila pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan ibu atau bapak pilih sebagai presiden Republik Indonesia? Lewat pertanyaan ini kita mendapatkan respon. Ada 18,6% warga yang menyebut nama Ganjar Pranowo paling tinggi teratas. Lalu urutan berikutnya, posisi kedua Prabowo Subianto 15,1%, ya. Selisihnya 3% dari Ganjar Pranowo. Setelah Prabowo ada nama Anies Baswedan 11,9%, dan kemudian ada nama Pak Joko Widodo atau Jokowi 9,5%. Ya, ini jawaban spontan ini wajar ya. Walaupun Pak Jokowi tidak bisa mencalonkan lagi secara konstitusi, tetapi karena ini pilihan spontan kita mendapatkan respon masih ada yang menyebutkan nama Jokowi sebagai calon presiden. Nama-nama lain itu di bawah 2%, ya. Tertinggal cukup jauh, dan masih ada 38,1% warga yang belum menentukan pilihan secara spontan. Oke, selanjutnya kita lihat trennya, Mas Aidiman. Di sini kita highlight 3 atau 4 nama teratas ya, yaitu Pak Jokowi, Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan. Dalam jawaban spontan ada dinamika. Kalau kita lihat dalam jangka yang panjang dari Maret 2021 kita survei sampai dengan April 2023 ini, dukungan kepada Ganjar yang warna biru ini naik ya dari 6,1% menjadi 18,6%, naik signifikan 12% lebih ya. Sementara itu sebaliknya Pak Jokowi dari 15,2% menjadi 9,5%. Dalam 2 tahun terakhir mengalami penurunan begitu. Kemudian yang berikutnya kita bisa lihat tren dari Pak Prabowo Subianto dalam 2 tahun terakhir 13,4% menjadi 15,1%. Tidak banyak ada perubahan berarti begitu. Anies Baswedan dalam top of mind ini juga mengalami kemajuan ya, 5,4 ke 11,9%. Ya. Kita lihat tentu saja ada dinamika ya dalam 2 tahun terakhir begitu. Ganjar misalnya dari sebelumnya berada di bawah, kemudian perlahan naik, mengungguli Pak Prabowo, kemudian mengungguli Pak Jokowi, bahkan sekarang cukup konsisten dalam dalam 1 tahun terakhir begitu, berada di atas dalam jawaban spontan. Kemudian di urutan kedua itu Anies dan dengan Pak Prabowo itu pernah ya, Anies itu di Desember itu unggul atas Pak Prabowo, tapi kemudian disalip lagi di akhir. Kalau kita amati lebih lebih pada jangka yang lebih pendek ya, Mas Aidiman, dalam
dalam 1 bulan terakhir ini ada juga kecenderungan yang saya kira menarik untuk kita lihat. Ganjar Pranowo dari 19,8 sedikit melemah ya, walaupun tidak signifikan, ke 18,6% gitu, sekitar 1% melemah atau tidak mengalami kemajuan gitu secara spontan. Yang mengalami kemajuan kelihatannya Pak Prabowo 13 ke 15,1. Ini kalau dalam 1 bulan terakhir Pak Prabowo naik 2%, sementara Anies Baswedan 11,3 ke 19,9% itu tidak ada perubahan berarti. Pak Jokowi cenderung melemah ya 10,8 ke 9,5%. Ini menarik Mas Denny. Apakah perubahan-perubahan walaupun tidak terlalu banyak ya, misalnya pada Pak Ganjar ya, kalau kita bandingkan dengan bulan lalu Maret 2023 dengan sekarang sedikit mengalami penurunan, sementara Pak Prabowo mengalami penguatan, Jokowi pada top of mind ini mengalami penurunan. Apakah sementara kita tahu bahwa dalam sebulan terakhir ada peristiwa pembatalan Piala Dunia umur 20 tahun itu, apakah ini mencerminkan peristiwa itu berpengaruh pada elektabilitas tokoh-tokoh ini? Ya, saya kira setiap peristiwa akan menjadi perhatian pilih gitu ya. Kebetulan dia dalam 1 bulan terakhir ada peristiwa batalnya Piala Dunia U20 di negara kita yang banyak dikaitkan dengan pernyataan Ganjar Pranowo yang menolak kehadiran timnas Israel, sehingga kemudian ditafsirkan salah satunya berimbas pada batalnya Piala Dunia. Kalau secara top of mind, Ganjar memang cenderung melemah gitu, tapi tidak sangat besar ya, tidak sangat tajam penurunannya, hanya sekitar 1% secara top of mind. Kalau dikatakan apa ada efeknya, ya mungkin ada, tapi tidak sebesar yang mungkin banyak orang bayangkan gitu ya di top of mind ini. Sementara Pak Prabowo itu naik 2%, jadi Ganjar itu cenderung melemah sedikit, begitu. Jokowi juga cenderung melemah, tapi yang ngambil ya terlihat menarik suara Ganjar dan Jokowi itu kelihatan ditarik oleh Pak Prabowo kalau kita lihat di terutama di 1 bulan terakhir gitu ya. Anies sendiri tidak terlalu banyak gitu ya, ada perubahan gitu. Oke, Mas Denny ya, intinya kalau kita lihat dari data ini ada perubahan sedikit pada Ganjar Pranowo, sedikit mengalami pelemahan, dan juga Joko Widodo. Lalu kemudian Anda tadi mengatakan bahwa kemungkinan ini ditarik oleh Prabowo Subianto kalau kita hubungkan dengan berbagai macam peristiwa belakangan ini, di mana Pak Prabowo itu lebih kuat mengidentifikasikan diri sebagai bagian dari pemerintah. Jadi mungkin itu salah satu penjelasannya ya Mas Denny. Tapi di luar daripada itu kita juga perlu melihat bahwa ini kan top of mind, masih sangat banyak tokoh yang dimasukkan. Sementara kan kita tahu bahwa nanti pada pemilihan kemungkinan tidak akan sebanyak ini calonnya. Betul. Karena ada pembatasan persyaratan untuk partai politik, jumlah kursi di DPR untuk mencalonkan. Nah, kita juga tahu bahwa ada sejumlah nama yang potensial. Yang pertama alasannya mungkin karena elektabilitasnya sekarang baik, misalnya ada Pak Ganjar di sana, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, tapi juga tidak menutup kemungkinan tokoh-tokoh partai misalnya juga potensial untuk diusung, karena mereka lah yang akan mengusung calon presiden. Sebagai syarat untuk mengusung calon presiden itu harus dari partai-partai politik. Nah, kira-kira kalau yang kita ukur hanya tokoh-tokoh partai politik yang potensial, tokoh-tokoh politik partai besar dan calon-calon yang punya elektabilitas tinggi, ini bagaimana posisinya Mas Denny sekarang? Ya, baik. Ya, memang kita sejauh ini belum bisa memastikan siapa yang akan maju sebagai calon presiden. Karena itu kita harus buat simulasi yang rasional, begitu, mempertimbangkan apa yang tadi Mas Aideman sampaikan. Tokoh yang mendapat dukungan signifikan oleh publik lewat survei opini publik, kita perlu tes begitu dalam simulasi pilihan yang lebih sedikit namanya. Tentu juga tidak bisa mengabaikan tokoh
pemimpin partai. Kita sebut saja ada 3 partai besar, ada PDI Perjuangan, di sana belum memutuskan siapa yang mau dicalonkan. Disebut-sebut Ibu Puan Maharani, kemudian juga ada kadernya yang sangat baik, tingkat elektabilitasnya Pak Ganjar Pranowo. Kemudian dari partai besar berikutnya ada Gerindra, Pak Prabowo, coba kita masukkan. Kemudian juga Partai Golkar dipimpin oleh Airlangga Hartarto. Nah, kalau ada 5 nama ini kira-kira begitu, walaupun hampir tidak mungkin ya pemilihan dilakukan dengan 5 nama, tapi kita ingin lihat competitiveness dari nama-nama ini. Maka kalau 5 nama ini yang maju, Pak Ganjar mendapat 32,3%, dia konsisten berada di atas sebagaimana dalam simulasi terbuka. Kemudian Pak Prabowo di posisi berikutnya, selisih 3% juga, 29,7%. Lalu Anies Baswedan selisih dengan Pak Prabowo 6%, ya, selisih yang signifikan, yang mendapat dukungan 23,7%. Di bawah itu Pak Airlangga Hartarto dan Puan Maharani hanya mendapat suara 1,4 dan 1,3%, artinya tidak kompetitif, belum kompetitif sejauh ini. Jadi kalau yang maju 5 nama ini juga kita dapatkan hasil yang kurang lebih sama dengan simulasi terbuka tadi gitu ya. Ya, intinya ada 3 tokoh ini yang paling kompetitif ya sejauh ini. Betul. Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Betul. Pertanyaannya, kalau 3 nama ini saja yang berhadapan, bagaimana Mas Denny? Siap, kita lanjutkan ya Mas Aidiman ya. Kita kerucutkan, kalau 3 nama, hanya 3 nama itu yang bersaing. Nah, kita tanyakan kepada masyarakat lewat survei, kita peroleh hasil seperti ini. Pak Ganjar Pranowo mendapat 33,2%, kemudian Prabowo 31,5%, sangat ketat sekali. Kemudian Anies Baswedan 24,2%, ya, selisih sekitar 7% dari Pak Prabowo. Kemudian yang belum tahu masih ada 11%. Nah, lagi-lagi dari 3 simulasi yang sudah kita bahas, hasilnya konsisten ya. Ganjar masih paling besar, walaupun sangat dekat dengan Pak Prabowo, selisih hanya sekitar 2%. Statistically insignificant, tidak bisa kita simpulkan apakah Ganjar memang paling besar gitu ya, dari di antara 2 nama ini, Prabowo dengan Ganjar. Tapi kalau dengan Anies jelas memang signifikan unggul gitu. Artinya ini kalau kita lihat data ini dari tadi top of mind sampai ke simulasi 5 nama sampai sekarang ini cukup konsisten ya urutannya kalau kita lihat dari urutan. Walaupun perbedaan suara Ganjar dengan Prabowo sekarang sangat dekat, tetapi urutannya cukup konsisten. Ganjar di atas, kemudian disusul Prabowo Subianto, dan yang ketiga Anies Baswedan. Ya, jadi betul kita melihat hasil yang konsisten dari berbagai pengukuran ya. Nah, sekarang kita lanjut dengan melihat bagaimana tren dukungan dalam simulasi 3 nama ini. Nah, dalam simulasi 3 nama kita sudah melakukan pengukuran pada Mei 2021, ya, 2 tahun lalu. Kita terus ukur dari survei ke survei sampai survei terakhir pada April. Nah, kita bisa lihat trennya. Nah, yang dalam jangka yang panjang itu, yang selama 2 tahun itu, kita mendeteksi ada kenaikan ya yang signifikan pada Ganjar dari 25,5% di Mei 2021 menjadi 33,2% di April 2023 ini. Selama 2 tahun itu mengalami kemajuan. Perlahan memang naik begitu dari posisi kedua, kemudian di Mei 2022 sudah unggul atas Pak Prabowo. Sempat agak jauh di Desember, tapi kemudian jaraknya antara Ganjar dengan Prabowo saat ini sangat dekat sekali, Mas Aidiman, hanya sekitar 2% saja. Ini tidak bisa disimpulkan mana yang unggul. Walaupun secara absolut kita bisa mengatakan Pak Ganjar masih berada di atas Pak Prabowo. Nah, kemudian Pak Prabowo itu dari 34,1% 2 tahun lalu, sekarang 31,5% begitu. Nah, sempat turun sangat cukup rendah begitu ya Pak Prabowo itu di survei Desember ya. Kita survei Desember 2 kali.
Di awal 3 sampai 11 Desember 26,1%, kemudian 17 sampai 26 Desember 2022 itu 25%. Tapi kemudian ada penguatan. Walaupun belum pulih ya, pulih ke posisi sebelumnya pada Mei 2021 yang mencapai 34%. Pak Prabowo itu, tapi ada penguatan dalam 3 atau 4 bulan terakhir. Kemudian Anies Baswedan itu dari 23,5% ke 24,2%, hanya naik sekitar 0,7%, tidak signifikan, tidak ada perubahan. Kita bisa katakan stagnan dalam 2 tahun terakhir. Kalau kita lihat jangka yang lebih pendek, dalam 3 atau 4 bulan terakhir, Anies cenderung menurun. Begitu juga dengan Ganjar cenderung melemah, 36,1 ke 33,2. Antara Pak Prabowo dari 25 ke 31, naik 6%. Jadi ketika suara Ganjar cenderung mengalami pelemahan, itu rupanya banyak atau cukup banyak ditarik oleh Pak Prabowo Subianto. Saya kira ini kita bisa memberikan catatan ya, terutama dalam 2 bulan terakhir atau 1 bulan terakhir, dari Maret ke April ada peristiwa yang sangat menyedot perhatian publik tentang gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia, yang oleh banyak pihak cukup banyak dikaitkan dengan munculnya pernyataan dari tokoh seperti Ganjar Pranowo yang menolak kehadiran timnas Israel. Kemudian itu saya kira punya dampak yang negatif terhadap Ganjar, yang kita bisa artikan bahwa aspirasi publik rupanya berbeda ya dengan apa yang disampaikan oleh Ganjar. Walaupun tentu saja kita juga bisa catatan di sana penurunannya tidak terlalu besar. Penurunan pada Ganjar relatif terbatas begitu. Kalau dari Maret ke April 35,5 ke 33,2 itu hanya turun sekitar 2,3% gitu ya. Nah, kemudian Pak Prabowo naik di sana, turunnya Ganjar berbanding terbalik dengan naiknya Pak Prabowo dari 27,2 ke 31,5%. Itu juga kita bisa kaitkan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan dengan Partai Gerindra. Juga kedekatan antara Prabowo dengan Pak Jokowi. Di banyak kesempatan Pak Jokowi sering gitu ya kita melihat atau Pak Jokowi memberikan endorsement, dukungan kepada Pak Prabowo. Selain dukungan kepada Ganjar, Pak Jokowi juga mendukung Pak Prabowo. Sementara Anies Baswedan itu tidak ada perubahan dalam 1 bulan, 24,8 menjadi 24,2%. Jadi kalau kita melihat pada data ini saja sebenarnya ada line yang turun ini ada 3 Mas Denny. Yang pertama garis merah ini Pak Ganjar, kemudian garis hijau sedikit mengalami penurunan, juga yang di bawah sebetulnya garis putus-putus yang tidak undecided. Tahu undecided. Dan kalau kita lihat kenaikan suara Prabowo Subianto yang cukup banyak dibanding yang lain, tampaknya dia semua ini yang mengambil penurunan dari ketiga garis ini. Bisa dikatakan begitu? Iya, betul. Jadi di saat tadi ya Pak Ganjar turun, Pak Anies tidak banyak bergerak, bahkan cenderung sedikit melemah walaupun 0, begitu. Undecided turun, Pak Prabowo yang mengambil keuntungan atau mengalami kenaikan. Meskipun lagi-lagi ya Pak Prabowo itu sebelumnya bahkan pernah lebih tinggi gitu ya, 34% pada Mei 2021. Jadi bukan hal pertama beliau mendapat angka sebanyak 31,5. Bahkan kita bisa catatan Pak Prabowo itu saya kira belum pulih ke posisi terbaiknya di posisi Mei 2021. Ya, intinya masih ada fluktuasi lah kira-kira ya dari pergerakan suara dari bakal-bakal calon presiden ini. Cuman Mas Denny ya lagi-lagi pertanyaannya, kira-kira apa yang bisa menjelaskannya? Kenapa posisi Ganjar sedemikian ini? Kenapa Pak Prabowo bisa dengan cepat misalnya dari Desember ketika dia sampai ke level
nomor 3 bahkan di bawah itu dibanding 2 calon yang lain, kemudian bisa cepat naik. Apa sebenarnya penjelasan yang bisa kita lihat dari fenomena ini? Ya, elektabilitas itu kan ada faktor-faktor determinannya ya. Bagaimana publik menilai para calon-calon tadi. Semakin dekat sikap atau isu para calon itu dengan aspirasi publik, maka dukungan kepada calon bersangkutan juga semakin besar. Tapi yang paling mendasar sekali perlu kita lihat, yang paling fundamental adalah tentang awareness atau popularitas dari masing-masing tokoh. Di sana kita bisa kemudian memperhitungkan potensi dari masing-masing tokoh tersebut. Kalau kita bicara 3 nama ini, Mas Aidiman, Pak Prabowo, Pak Anies, dan Pak Ganjar, maka kita bisa lihat ya, yang paling dasar awareness publik kepada ketiga tokoh itu ada perbedaan, di mana Pak Prabowo itu sudah 96%, sudah hampir semua orang tahu Pak Prabowo. Kemudian Anies juga sudah cukup besar, tidak sepopuler Pak Prabowo, tapi sudah mencapai 86% yang tahu Anies di survei terakhir. Kemudian Ganjar 78% yang tahu. Jadi di antara 3 nama itu Ganjar relatif masih belum sepopuler Pak Prabowo dan Anies gitu ya. Namun ketika kalau kita lihat dengan elektabilitas Pak Ganjar yang relatif cukup baik, ya, bahkan di atas 3 nama itu, artinya Ganjar punya kualitas personal yang lebih positif dibanding Pak Prabowo dan Anies, lebih diterima, lebih disukai, kira-kira begitu. Atau dia punya peluang lebih besar karena baru diketahui 78%, sudah begitu elektabilitasnya, sementara Pak Prabowo sudah hampir 100% yang kenal, tetapi bisa bersaing ya dengan tokoh yang sudah hampir dikenal 100% oleh warga. Persis, dia Ganjar punya ruang yang lebih besar untuk menaikkan dukungan atau elektabilitas. Nah, karena itu supaya lebih jelas ya, kita buat analisis bagaimana biasa, yaitu dengan menganalisis atau mengekstrak ya data hanya pada responden yang tahu ketiga nama tokoh tadi ya, bukan hanya tahu Pak Prabowo tapi juga mereka yang tahu Prabowo sekaligus tahu Ganjar sekaligus tahu Anies Baswedan. Di kelompok pemilih yang punya pengetahuan terhadap calon seperti itu, ternyata elektabilitas dari Pak Ganjar mencapai 41,4%, ya, kemudian Pak Prabowo 26,5% di kelompok itu, kayak Pak Anies 24,9%. Jadi Ganjar terlihat menjadi semakin unggul. Ini kita bisa katakan di hari H begitu ya, ketika semua pemilih itu umumnya tahu semua calon yang bersaing, dan kalau 3 nama ini yang bersaing, maka elektabilitas Ganjar saya kira berpotensi bisa mencapai 40% lebih begitu. Baik, Mas Denny. Jadi tadi ada cukup banyak ya data-data yang dikemukakan oleh Mas Denny. Kita lihat bahwa secara umum di dalam survei SMRC kali ini yang dilakukan pada April 2023, kita mendapati bahwa ada 3 nama yang secara konsisten mendapatkan dukungan publik yang terbesar dan paling signifikan. Yang pertama adalah Ganjar Pranowo, kedua Prabowo Subianto, dan ketiga Anies Baswedan. Sementara nama-nama lain masih jauh tertinggal di bawah. Ini kita bisa lihat mulai dari top of mind tadi, ketika kita kerucutkan menjadi 5 calon tadi, itu tetap posisinya semacam itu, ada 3 nama yang paling populer. Juga kalau kemudian kita batasi hanya pada 3 nama, di mana Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo, kemudian juga melawan Anies Baswedan, Ganjar juga secara konsisten masih unggul atas keduanya. Namun di dalam simulasi 3 nama ini kita mendapati bahwa belum ada tokoh atau calon presiden yang mendapatkan suara di atas 50%. Namun kita juga melihat bahwa dalam 1 tahun terakhir Ganjar masih memimpin perolehan suara. Namun demikian, kita melihat ada kecenderungan di dalam sebulan terakhir
Ganjar mengalami sedikit pelemahan atau cenderung melemah. Bahkan di dalam sebulan terakhir ini kita bisa saksikan dalam simulasi 3 nama, Ganjar turun dari 35,5% menjadi 33,2%. Pada periode yang sama, kita tadi menyaksikan Prabowo mengalami penguatan dari 27,2% menjadi 31,5%, sementara Anies Baswedan stagnan di sekitar 24%. Kita bisa melihat di sini bahwa melemahnya dukungan pada Ganjar dalam sebulan terakhir ini bisa kita kaitkan atau ada kemungkinan ini terkait dengan peristiwa batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia umur 20 tahun. Ketika itu Ganjar mengeluarkan pernyataan untuk menolak kehadiran timnas Israel, dan kita tahu bahwa banyak yang menduga salah satu penyebabnya adalah pernyataan dari tokoh seperti Ganjar itu. Lalu kemudian kita juga menyaksikan bahwa tadi disampaikan oleh Mas Denny ada kemungkinan juga bahwa kenaikan suara Prabowo ini selain karena tadi ada kekecewaan kepada Ganjar, kita juga menyaksikan belakangan ini Prabowo cukup dekat dengan Jokowi dalam sebulan terakhir. Tadi dikatakan oleh Mas Denny ini mungkin salah satu penjelas kenapa suara Prabowo mengalami kenaikan dalam sebulan terakhir. Tetapi kalau kita lihat secara umum di dalam jangka panjang, misalnya dalam 2 tahun terakhir, kita melihat ada kenaikan suara yang cukup signifikan dan konsisten dari Ganjar Pranowo, sementara Prabowo Subianto walaupun dalam sebulan terakhir mengalami kenaikan, tapi sebenarnya belum pulih dari perolehan suaranya 2 tahun lalu. Sementara itu kita juga tadi terakhir dijelaskan oleh Mas Denny bahwa sebenarnya masih ada peluang bagi Ganjar untuk meningkatkan elektabilitas karena kedikenalannya masih lebih rendah dibanding Prabowo Subianto. Karena itu kalau kedikenalannya ditingkatkan misalnya, itu ada peluang bagi dia untuk meningkatkan elektabilitas. Dan tadi terakhir sekali disajikan simulasi bagaimana kalau yang dianalisis itu adalah warga yang tahu ketiga calon itu, lalu kita menyaksikan perbedaan suara antara Prabowo dengan calon yang lain itu menjadi lebih lebar. Saya kira itu kesimpulan-kesimpulan yang bisa saya kemukakan dari rilis survei SMRC kali ini tentang tren elektabilitas calon presiden. Kita akan ketemu kembali dalam rilis survei SMRC selanjutnya. Terima kasih.